Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Habibina wa syafi'ina mulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Kita lanjutkan insyaallah mengkaji ilmu untuk menikmati hidup bersama Al-Quran. Ilmu balaghah itu sangat penting untuk menjadi bekal tadabbur Al-Quran. Kalau pada waktu yang lalu tentang bismillah dalam bahasan ilmu nahwu ada bismillahirrahmanirrahim, abtadi'u, ibtidai, ada abtadi'u bismillah, ada ibtidai bismillah. Sekarang ibtidai tidak ada baik di awal ataupun di akhir, abtadi'u tidak ada baik di awal ataupun di akhir, berarti ada yang tidak disebut, yang dalam bahasa balaghahnya al-hadfu. Untuk apa al-hadfu? Di situ makna yang patut kita gali. Kenapa tidak ada kalimat abtadi'u atau ibtidai? Pasti punya makna yang lebih mendalam. Karena bismillahirrahmanirrahim adalah sudah sempurna. Yang tidak sempurna adalah terjemahannya. Akan kita masuki saat ini juga secara sekilas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nazim rahimahullah, balaghatul kalami an yutabiqa limuqtadal hali wa qad tawafaqa. Balaghatul kalam, balagha sampai, al-kalam susunan kalimat yang berfaedah. Dalam kitab Jurmiyah disebutkan al-kalamu huwal lafzul mufidu bil wad'i. Kalam itu adalah lafaz yang memberi faedah. Bil wad'i, berfaedahnya bukan dengan keimanan, tapi dengan memperhatikan kalimat tersusun. Balaghatul kalam, al-kalam bisa sampai kepada tujuan. Pertama, ayyutabiqa, harus memang sesuai susunan kalimat dengan keperluan yang diharapkan dapat dipahami oleh si penerima. Ketika kita berbicara kepada seseorang, kalimat apa yang layak diucapkan, sementara kepada orang lain apa yang mesti dipilih kalimatnya, kepada anak, kepada orang tua, apabila memang disesuaikan dengan keperluan si pendengar dan terbukti bisa dipahami, itu namanya balaghatul kalam, kalamun baligh. Ayyutabiqa limuqtadal hali. Kalam dapat dikatakan baligh atau balaghatul kalam dapat dibuktikan hakikat balaghahnya kalau yutabik, sesuai, limuqtadal hal, dengan tuntutan keadaan. Keadaan menuntut diulanglah. Keadaan menuntut jangan diulang, kalau diulang bikin bosan. Nah, itu tentunya harus diperhatikan. Apabila memang kita berbicara kepada orang yang pintar diulang-ulang bikin bosan, itu tidak baligh itu. Sebaliknya apabila kepada orang yang memang susah untuk memahami, maka perlu diulang, lalu tidak kita ulang sehingga dia tidak memahaminya, berarti belum baligh, belum balagha, belum sampai kepada tujuan. Waqad tawafaqa fasahatan. Terkadang susunan kalimat ditinjau dari segi kata per kata semuanya baik. Tawafaqa, sesuai. Tidak ada kata yang asing, tidak ada kata yang susah dipahami. Kata-kata yang diungkapkan semuanya adalah kata-kata pilihan. Namun setelahnya tersusun, susunan yang ini tidak sama dengan susunan yang lain. Atau ketika kita menyampaikan kepada orang yang
berilmu jangan disamakan susunannya dengan kepada orang yang tidak berilmu, walaupun kata-kata yang dipakai itu juga. Nah, di sini keunggulan Al-Quran. Al-Quran ketika dibacakan Alhamdulillahirabbil alamin, semua orang Arab yang pintar dan yang bodoh semuanya mengagumi. Walaupun kemampuan mereka dalam memahami secara mendalam berbeda, tapi semuanya mengakui. Ini susunan kalimat yang sangat indah, bermakna, luas, dan dalam. Maka ketika mereka punya kepenasaranan, mereka akan terus mencari ilmu kepada yang lebih berilmu. Wal muqtada mukhtalifu. Kalimat tadi li muqtadal hal. Tuntutan kondisi tentu berbeda-beda, mukhtalif. Kondisi lulusan SD, SMP, SMA dan fakultas berbeda-beda, itu al-muqtada. Makanya susunan kalimat yang mesti digunakan untuk anak SD tidak bisa dipaksakan dengan menggunakan susunan kalimat yang biasa digunakan untuk sarjana. Dan dalam hal ini harus mengakui semua orang atau semua orang ya, sebahagian orang yang sudah pendidikannya tingkatan tinggi kehilangan kemampuan untuk berkomunikasi dengan yang masih tingkatan rendah. Para profesor jarang sekali yang mampu berbicara di hadapan lulusan SD SMP. Maka karena itu sangat diperlukan orang yang ilmu masih rendah mampu menyampaikan ilmu kepada yang lebih rendah lagi. Ini sangat membantu orang-orang yang ilmunya sudah tinggi karena tidak mampu lagi berkomunikasi dengan yang sangat rendah. Ini nggak jauh-jauh lah secara usia. Saya dulu waktu masih ya usia di bawah 40-an, lebih-lebih lagi waktu baru pulang, saya sering keliling ngisi pengajian di tingkat SMP, SMA. Mampu saya berkomunikasi dengan mereka. Sekarang nggak mampu lagi. Kalau saya sekarang bicara di hadapan anak SMP, pasti mereka pada tidur. Jadi kebalagohan saya untuk anak SMP sudah tidak mampu lagi sekarang. Makanya sangat perlu untuk kerjasama, saling membantu antara satu dengan yang lain. Karena al-muqtada mukhtalif, tuntutan kondisi itu berbeda-beda. Umpamanya saya harus ceramah di kampung sekali. Saya harus mendengar dulu orang kampung, biar diingatkan gaya bahasa untuk orang kampung seperti apa. Jangan disamakan dengan penggunaan bahasa yang biasa digunakan di pesantren ini. Tentu tidak bisa disamakan. Wal muqtada mukhtalif. Makanya banyak orang yang begitu memasyarakat, mudah diterima oleh masyarakat bawah, tapi kurang bisa diterima oleh masyarakat atas. Atau sebaliknya, orang yang mudah diterima oleh masyarakat atas, kurang bisa diterima oleh masyarakat bawah. Karena memang sudah kehilangan kemampuan untuk semua lapisan. Wal muqtada mukhtalifun hasba maqamatil kalami yu'lafu. Tuntutan kondisi berbeda-beda sesuai dengan kedudukan di mana susunan kalimat akan diperlukan. Jadi dalam hal ini pembahasan ilmu balaghah untuk umum adalah bagaimana cara berbicara supaya bisa dipahami oleh masyarakat. Dan Al-Quran di atas segala-galanya. Al-Quran dan hadis Rasul ternyata sudah membuktikan bahwa semua masyarakat dapat menerimanya. Walaupun tidak sampai paham, tapi bisa dinikmati. Ini kalimat balaghatul Quran di atas balaghah umat manusia. Balaghatul Quran adalah tidak hanya berkaitan dengan masalah pemahaman, tapi juga keimanan. Terbukti banyak orang yang sama sekali tidak tahu bahasa Arab,
tapi dapat menikmati Al-Quran. Berarti kan balik ya. Al-Quran itu balaghahnya di luar jangkauan akal manusia. Nah, kita lanjutkan. Apa yang dimaksud dengan maqamatil kalam yu'lafu? Jadi tuntutan kondisi berbeda-beda, menuntut susunan kalimat juga berbeda-beda. Famuqtadha tankirihi wa dzikrihi wal faslul ijazu khilafu ghairihi. Apa maknanya? Tuntutan kalimat bahasa Arab yang dinakirahkan berbeda dengan yang dimakrifatkan. Itu maksudnya. Jadi saat-saat tertentu kita dituntut untuk menggunakan isim yang nakirah. Tapi bila nakirah tersebut digunakan di tempat yang lain, boleh jadi akan merubah makna. Ini pertama ya, kita ambil contoh nih. Surat Al-Hasy, surat An-Nashr, surat Al-Insyirah. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Kenapa sampai diulang 2 kali? Apa tidak cukup 1 kali saja? Buat orang yang tidak mempelajari ilmu balaghah, wajar bertanya begitu. Tapi orang yang mempelajari ilmu balaghah enggak akan bertanya begitu. Kenapa? Kalimat yusron yang pertama bukan yusron yang kedua. Ya. Sedangkan al-usri yang pertama adalah al-usri yang kedua. Berarti fa inna ma'al usri yusron itu satu makna, inna ma'al usri yusron punya makna yang berbeda. Padahal sebenarnya sama. Demikian pula hanya manakala kita menemukan dalam Al-Quran ada ayat terulang seperti fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang pertama, kedua sampai 30 sekian jangan disamakan maknanya. Fawailun yauma idzil lil mukadzibin dalam surat Al-Mursalat terulang 11 kali. Itu minimal 11 makna. Inilah pentingnya belajar ilmu balaghah. Jadi famuqtadha tankirih, tuntutan kondisi atau kondisi yang menuntut penggunaan kata nakirah beda dengan kondisi yang menuntut penggunaan kata yang ma'rifah. Jazakallah khairan. Umpamanya kita temukan dalam surat Az-Zariyat. Faqalu salama qala salam. Ya. Yang pertama salaman, yang kedua salamun. Apa sama salaman dengan salamun? Mungkin kalau bahasa Indonesia terjemahnya sama aja tuh, salaman dengan salamun. Dan dua-duanya nakirah. Salaman, tidak assalamu. Padahal biasa kita menyebutkan assalamualaikum. Kalau sekiranya malaikat berkata kepada Ibrahim, faqalu assalamu alayka ya Ibrahim, umum. Ibrahim menjawab waalaikumsalam, umum. Tapi sekarang gimana ayatnya? Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh qalu, ya, qalu salaman qala salamun. Qalu salaman. Mereka berkata, aku sampaikan kepada kamu ucapan salam, benar-benar salam. Itu makna qalu salaman. Kemudian dijawab salamun. Artinya apa? Keselamatan semoga tercurah kepada kamu semuanya. Beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama, ya, ini ada sama-sama nakirah ya. Qalu salaman, qala salamun. Kalau qalu salaman,
Ini yang disebut dengan maf'ul mutlak. Berarti ada fi'il, fa'il yang tidak disebut. Itu hadzf itu. Seakan-akan malaikat berkata, nusallimukum salaman. Nusallimukum salaman. Kalau Ibrahim menjawab, salamun alaikum. Dan salamun alaikum ini mubtada dengan nakirah. Padahal para ulama nahwu menyebutkan al-aslu fil mubtada ayyakuna ma'rifah. Kenapa di sini nakirah? Nah, ini yang dimaksud. Fa muqtada tankirihi. Maka tuntutan kondisi atau kondisi menuntut untuk menggunakan kata yang berbentuk nakirah, jangan salah guna, jangan dengan ma'rifah. Antara lain di sini. Dan Al-Quran pasti baligh. Kenapa Nabi Ibrahim mengatakan salamun? Kemudian juga di dalam surat Yasin kita temukan salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Itu semuanya nakirah. Kalau dalam bahasan ilmu nahwu hanya sebatas boleh nakirah dengan syarat antara lain berbentuk doa, kan gitu. Bukankah assalamualaikum juga doa? Kenapa di situ nakirah sementara di sini ma'rifat? Di antaranya ini sampai ditankir dulu, fa muqtada tankiri. Nakirah itu antara lain memberi makna at-ta'mim, memberi umum, dan memberi makna yang tak terukur, itu nakirah. Maka apabila kita temukan dalam Al-Quran isim-isim yang nakirah, boleh jadi maknanya adalah untuk lil haul, untuk menggambarkan kedahsyatan yang tidak terbayangkan, atau untuk kehormatan yang tidak terukur. Itu adalah menggunakan nakirah semuanya itu. Di dalam surat Al-Fatihah tidak ditemukan ada nakirah ya. Tapi dalam surat Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Fihi hudan lil muttaqin. Kita langsung praktek ini ya, supaya lebih terasa belajar balaghah itu untuk Al-Quran. Bukan untuk sekedar oh ini adalah tasbih, oh ini enggak punya arti yang begitu. Kita ingin merasakan nikmatnya hidup bersama Al-Quran. Dzalika ma'rifat. Alkitab ma'rifat. Kalau kita mau menggunakan posisi dzalika sebagai mubtada, alkitabu khobar, maka susunan kalimat ini jumlah ismiyah terdiri dari ma'rifat dua-duanya.
Ada apa di balik menggunakan ma'rifat dua-duanya? La raiba. Raib nakirah. Fihi hudan. Hudan nakirah. Kenapa tidak fihil huda? Padahal hudan di sini adalah mubtada muakhir namanya. Fihi khabar muqaddam. Hudan mubtada. Mubtada'nya nakirah. Fihi hudan. Kalau kita mau mewakafkan di sini, dzalikal kitabul la raib fihi hudan lil muttaqin. Atau mewakaf di sini, dzalikal kitab la raiba fihi. Di mana wakaf? Fihi ya, di sini ya? Oh, bukan di sini ya. Bisa dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin, atau dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sekarang dapat diketahui yang disebut dengan waqaf mu'anaqah mesti salah satu kita pilih. Apabila kita waqaf di sini, dzalikal kitabu la raib, maka dzalikal kitabu bisa dikatakan mubtada. Dzalika adalah isim isyarah mabniyun alal fathi fi mahalli raf'in mubtada. Dzalika isim isyarah wal kitab musyar ilaih. Atau mau dikatakan bayan lidzalika. La raib adalah khabar. Kemudian kalau sekiranya kita katakan dzalika alkitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, kalau begitu maka ayat ini terdiri dari 3 jumlah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. 3 jumlah. Apa makna dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin? Yaitu makna yang menjelaskan alif lam mim. Alif lam mim itu apa? Alif lam mim itulah dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, berarti dengan adanya kalimat fihi hudan lil muttaqin, maka hudan adalah mubtada yang nakirah. Ada apa di balik tankiru mubtada di sini? Di antaranya makna tankir di sini adalah litta'zim, untuk mengagungkan. Sehingga kalau nakirah tidak terukur, kalau ma'rifat kan terukur. Al baitu na rumah ini. Baitun satu rumah. Maksudnya yang mana? Belum kebayang, belum. Pokoknya satu rumah hebat sekali. Wah, semakin menghayal kemana-mana. Nah, fihi hudan, di dalamnya terdapat petunjuk yang tak terbatas, yang tak terukur, yang tak terjangkau, kecualinya sedikit oleh kita. Makanya dengan nakirah. Itu yang dimaksud dengan famuqtadu tankiri. Maka ketika kondisi menuntut nakirah, jangan dengan ma'rifat. Kondisi menuntut ma'rifat, jangan dengan nakirah. Dzalika alkitabu. Kenapa tidak dzalika kitabun? Umumnya dalam bahasa kita kan begitu. Hadza daftarun, dzalika kitabun. Hadhi sabbura, dzalika mirsam, kan begitu. Kenapa di sini dzalika alkitabu? Alif lam di sini secara tinjauan bahasa nahwu ma'rifat, tapi secara tinjauan ilmu balaghah tidak sekedar ma'rifat. Alif lam di sini nanti akan ada bahasan. Kalau ada mubtada dan khabar ma'rifat dua-duanya, itu memberi makna antara lain litakhsis.
pengkhususan. Maksudnya dzalika, itulah jauh. Apa yang jauh dan apanya yang jauh? Segala-galanya jauh, terutama tulisannya, Alkitabu. Yang jauh tulisannya kan bisa kita lihat, iya makna di balik tulisan. Dan sudah sering saya sampaikan tentang mukjizat tulisan Al-Quran. Kenapa Alkitabu ini tidak pakai alif, tapi hanya dikasih tanda baca saja. Itu juga menunjukkan penting dikasih isyarat yang jauh. Nah, maksud alif lam di sini apa? Maksud alif lam di sini adalah yang mendapatkan kelayakan dikasih isyarat dzalika untuk kitab hanya ini. Yang lain enggak seperti itu. Berarti alif lam di sini jelas bermakna. Maka sangat penting harus dikasih alif lam. Jangan dzalika kitabun. Kalau dzalika kepada wahyu yang diterima Nabi Muhammad dengan sebutan kitabun, enggak ada bedanya dengan kitab-kitab terdahulu. Pas dengan ada alif lam, oh beda dengan yang terdahulu. Dan hanya untuk ini isyarat dzalika layak digunakan demi memberi makna, kejauhan mukjizat, kejauhan ketinggiannya dan lain sebagainya. Jadi famuqtada tankirihi ghairu dzikrihi, itu maknanya. Ini kan ghairinya di akhir ya. Khilafu ghairihi artinya famuqtada tankiri khilafu ta'rifihi. Kebalikan tankir adalah ta'rif ya. Jadi famuqtada tankirihi khilafu dzikrih, itulah. Tankirihi ya, khilafu ta'rif ya. Kemudian zikrihi khilafu hadfih. Kan di situ ada famuqtada tankiri artinya khilafu dzikri. Famuqtada dzikri khilafu hadfi. Famuqtada al-faslu, nah al-faslu khilafu al-waslu. Kemudian al-ijaz ya, khilaful itnab. Nanti akan kita temukan di perjalanan. Jadi satu bait ini membuat penasaran. Famuqtada tankiri wa dzikri wal faslu al-ijazu khilafu ghairihi. Tuntutan menakirahkan, tuntutan menyebut, tuntutan al-faslu, tuntutan al-ijaz berbeda dengan lainnya. Selain tankir, ta'rif. Selain zikir adalah hadf. Selain al-faslu adalah al-waslu. Selain al-ijaz adalah al-itnab. Apa tankir? Yaitu tanpa alif lam, isim disebut nakirah. Zikr yaitu disebut jelas, sementara bismillahirrahmanirrahim abtadi'u tidak disebut, ibtida'i tidak disebut, berarti tidak zikir itu. Tuntutannya berbeda. Apabila disebut abtadi'u bismillahirrahmanirrahim atau bismillahirrahmanirrahim abtadi'u atau ibtida'i bismillah atau bismillah ibtida'i. Bila disebut ibtida atau abtadi, maka akan membatasi makna basmalah, manfaat basmalah hanya untuk permulaan. Dengan tanpa disebut, maka makna basmalah meliput semua aspek kehidupan kita, hendaklah bismillah.
Oleh karena itu al-hadzfu huwal muqtada lil hal, mutabiq li muqtadal hal. Jadi membuang itulah yang yutabiqu li muqtadal hal. Bila disebut kurang karena akan hilang sekian banyak makna. Wal faslu, al faslu adalah terpisah. Kalau al waslu tersambung. Nanti akan ada bahasan kenapa tiba-tiba muncul ini tanpa ada kata sambungnya. Itu banyak ditemukan dalam Al-Quran, termasuk tadi qalu salama qala salam. Tidak ada kata sambung. Kalau ada kata sambung kan qalu salaman wa qala salamun, ada wa. Ketika tidak ada wa berarti faslu namanya. Surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Satu ayat. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim kan kata sifat ya. Kalau ditanya Ar-Rahmanir Rahim, mana apa mubtada atau khobar atau fi'il atau fa'il, bingung kita jawabnya. Yang jelas Ar-Rahmani kata sifat, Ar-Rahim kata sifat, dua kata sifat. Mana mubtada, mana khobarnya tidak jelas. Terpisah. Maliki yaumiddin sama. Terpisah juga. Kenapa di sini dipisah? Dipisah itu ada yang bermakna lebih kuat daripada disambung. Ketika dipisah tanpa kata sambung, terkadang memberi makna lebih kuat, lebih rapat daripada disambung. Contohnya apa? Ahmad, namanya apa? Ahmad Mustafa apa namanya? Al-Hadi. Ahmad Mustafa Al-Hadi. Terpisahkan Ahmad Mustafa Al-Hadi. Kalau saya sambungkan pakai wawu, Ahmad wal Mustafa wal Hadi, apa maknanya? Ada 3 orang ya? Berarti kata sambung merusak makna tuh. Dalam surat Al-Fatihah kita temukan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Tidak ada kata sambung. Justru kalau pakai kata sambung bisa berubah makna. Makanya Bismillahirrahmanirrahim tidak pakai kata sambung. Dan kalau kita terjemahkan ada kata sambung, itu bahasa Indonesia. Kalau sekiranya yang berbahasa Indonesia itu dianggap terjemah, rusak. Akidah tauhidnya rusak. Kok sampai separah itu? Iya. Bismillahi dengan nama Allah Ar-Rahman, dan Bismillahi dengan nama Allah yang Ar-Rahim. Allah itu ada yang Ar-Rahman, ada yang Ar-Rahim. Bisa 2. Justru dengan tanpa wawu, Ar-Rahim adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim Ar-Rahman adalah Allah. Makanya ketika ada yang menerjemahkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan itu bukan dari Quran, bahkan kalau dianggap dari Quran itu merusak makna. Cuma kalau dalam bahasa Indonesia ya biasa-biasa aja ya. Padahal kalau dalam bahasa Arab di situ ada wa, itu bisa berubah makna. Nah, intinya bahwa al-waslu itu adalah menghubungkan, terkadang dengan wa, dengan fa, dengan summa, dengan bal, dengan lakin. Itulah menyambungkan. Kapan kita memerlukan huruf sambung dan kapan kita tidak memerlukannya, dan kapan boleh dan kapan wajib dan kapan tidak boleh. Al-Quran pasti menjawab semuanya itu. Kalau ungkapan orang Arab banyak yang dikritisi oleh para ahli kritik yang lain, tapi Al-Quran tidak pernah mengalami
kritikan, kecuali kalau ada yang mengkritik, maka yang membantah lebih banyak. Pernah ada yang menyampaikan kritikan tapi habis dibantah. Umpamanya kan dalam Al-Quran dari kalimat innalladzina amanu walladzina hadu wassabiina awan nasra wassabiin, dalam ayat yang lain wassabiuna ya, wan nasra wassabiun. Ketika ada yang mengangkat masalah itu, itu dijawab di sekian banyak ulama. Di sini wassabiin, di situ wassabiun. Nanti insya Allah pada prakteknya itu kita gali. Wal faslu, jadi al faslu itu memisah. Nah, termasuk dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. 3 jumlah. Dzalikal kitab, al mubtada wal khabar. La raiba fihi juga mubtada khabar. Hudan lil muttaqin juga adalah jumlah ismiyah, itu semuanya mubtada khabar. 3 jumlah dalam satu ayat, tidak pakai kata sambung, tapi al-faslu semuanya. Ada apa dibalik al-faslu seperti itu? Kalau al-waslu berarti memang 2 atau 3 yang perlu disambungkan karena ada perbedaan. Ketika tidak ada perbedaan, jangan pakai kata sambung karena sudah menyatu. Artinya dzalikal kitab jelas-jelas la raiba fi. Dzalikal kitab la raiba fi adalah hudal lil muttaqin. Makanya jangan pakai kata sambung lagi. Ya, kalau Profesor Dr. Hamka, Profesor dan Doktor dan Haji dan Abdul Karim dan Amrullah, udah berapa orang tuh? Tapi tidak pakai kata sambung, di situ al-faslu justru menyatu. Itu salah satu manfaat al-faslu. Ada lagi manfaat al-faslu justru karena tidak ada hubungan. Umpamanya Kang Syihab sedang belajar di Maqdis dan Donald Trump sedang berpidato di Israel. Apa hubungannya pakai dan? Gak ada hubungan. Maka perlunya ada wau apabila yang sebelum wau dengan yang sesudah wau ada hubungan. Beda masalah tapi ada hubungan. Itu perlunya al-waslu. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, 1. Wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Coba siapa yang ahli lukis di sini? Ada yang ahli lukis enggak? Kalau mau melukis unta yang ada di gunung, apa yang lebih dulu? Langit dulu, bumi dulu, atau unta dulu? Ya. Afala yanzuruna ila ibli kaifa khuliqat. Pertama bentuk unta, lalu langit, ila sama kaifa rufi'at, lalu gunung, lalu tanah, keseluruhan. Nyambung kan? Itu buat seniman. Buat tafakur juga mesti begitu. Itu semuanya adalah memberi makna bahwa Al-Quran sangat tinggi balagohnya di atas pemikiran umat manusia. Nah, sekarang ketika ditemukan dalam Al-Quran al-waslu itu sendiri beragam. Umpamanya la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Kalau khasyata imlaq kesananya nahnu narzuqukum wa iyyahum atau nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kan ada min imlaq, ada khasyata imlaq. Nah, itu masih pembahasan al-waslu, ya.
khasyata imlaq. Takut miskin. Nahnu narzuqukum dulu apa hum dulu nih? Takut miskin berarti orang kaya ya. Mereka orang kaya itu takut sekali kalau punya turunan tidak mendapatkan harta. Kalau kamunya sendiri sudah, makanya lebih didahulukan hum ya. Betul. Wa iyyakum. Kalau min imlaq maka kum lebih dulu ya. Wa iyyahum. Jangan kau bunuh gara-gara kamu miskin. Kami yang memberi rezeki kamu dan juga mereka. Jangan kau bunuh anak-anak kamu karena takut miskin. Kami yang memberi rezeki mereka dan juga kamu. Ya. Insya Allah dengan ilmu balaghah tidak akan ketukar deh. Jadi kalau takut miskin, khasyata imlaq berarti dia tidak miskin. Cuma takut miskin, maka didahulukan mereka baru kamu. Kepada orang miskin, kau jangan membunuh anak-anak kamu karena miskin. Kami yang memberi rezeki kamu dan juga mereka. Iyyakum nahnu narzuqukum wa iyyahum. Itu rahasia huruf al-waslu, menghubungkan kum hum atau hum kum ya. Iyyakum nahnu narzuquhum wa iyyakum atau nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kemudian al-ijazu. Al-ijaz itu ringkas. Di dalam Al-Quran ditemukan banyak sekali susunan kalimat yang memang banyak mengandung penyembunyian, sembunyi. Itu artinya ringkas. Contohnya umpamanya dalam ya tadi juga termasuk itu. Qalu salaman, qala salamun. Dan yang sering dijadikan contoh oleh para ulama balaghah tentang kalimat yang ringkas tapi maknanya mendalam adalah tentang qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla, dan lanjutnya adalah walakum fil qisasi hayatun. Itu kalimat itu sangat padat maknanya. Walakum fil qisasi hayatun. Sekilas sulit dipahami. Dengan dibunuh maka ada kehidupan. Justru kematian. Kan gitu. Walakum fil qisasi, dan bagi kamu dalam hukum qisas ada kehidupan. Tersedia kehidupan yang tak terukur. Hayatun dengan nakirah. Itu disebut dengan al-ijaz. Ijaznya di mana? Kalau mau dibahas harus panjang. Dengan diterapkannya hukum qisas, maka ada orang yang membunuh dibunuh, dan setelahnya orang yang membunuh itu dibunuh, maka tidak akan ada lagi pembunuhan. Berarti hayatun. Itu mananya tuh. Karena ada efek jerak. Makanya Profesor Dr. Jimli As-Siddiqi menyarankan kepada kepolisian hukum mati tuh yang menusuk Syekh Ali Jabir. Beliau hanya memperhatikan hukum negara. Karena ini adalah teroris. Jelas di balik si penusuk itu organisasi. Jadi bukan dia sendiri.
makanya harus dibunuh biar tidak ada yang mengikuti lagi. Nah, dengan tidak ada yang mengikuti lagi, aman kehidupan. Itu makna walakum fil qisasi hayatun. Itu ijaz. Nah, maqamul ijaz jangan dikasih itnab. Nah, kalau itnab itu diperpanjang. Kapan itnab? Umpamanya Musa ditanya, "Wa ma biyaminika ya Musa?" Gimana jawabannya? Qala hiya asaya, terus atawakkau 'alaiha wa ahushu biha ghanami waliya fiha ma'aribu ukhra. Panjang amat sih. Pertanyaannya, di tangan kamu apa? Cukup, tongkat, selesai kan? Tapi kenapa begitu panjang? Nah, ditemukan dalam Al-Quran ada yang memang sangat ringkas tapi mengandung makna yang sangat luas. Ada yang sepertinya bertele-tele, cuma pertanyaan apa tuh di tangan kamu? Oh, Nabi Musa jawabnya panjang amat. Hiya asaya atawakkau biha wa ahushu biha ala ghanami wa liya ma'aribu. Ya Allah, apa maksudnya itu? Nanti akan ditemukan jawabannya pas waktunya. Itu bahasan itnab itu ya. Famuqtada tankirihi wa dzikrihi wal faslul ijazu khilafu ghairihi. Kadza khitabun lidzakiyyi wal ghabi. Demikian juga kalau kita mau berbicara kepada orang yang cerdas, jangan disamakan susunan kalimatnya dengan susunan kalimat yang biasa digunakan untuk berbicara kepada yang al-ghabi, yang tell me. Yang tell me jangan disamakan dengan yang chap me. Chap me? Iya. Wa kilmatun laha maqamun ajnabi. Kilmah bentuk banyak dari kalimah disebut kilmah. Laha maqamun. Bagi kilmah tersebut punya maqamnya, punya posisi. Kapan kalimat itu digunakan, ini digunakan, kapan. Nah, tentu masing-masing memiliki ciri khas yang tidak bisa dipaksakan buat yang lain. Itu aja Nabi kan, asing buat saya kata ini, tapi buat yang ini itu yang lebih tepat. Jadi yang ijaz bila dipakai untuk yang diperlukan itnab bisa aja Nabi, bisa asing. Yang itnab digunakan untuk yang perlu ijaz juga asing. Maka karena itu wakilmatun laha maqamun ajnabi. Kata per kata memiliki posisi yang penting untuk diperhatikan, jangan sembarang mengucapkan. Wa kilmatun laha maqamun ajnabi ma'kilmatin tashabuha. Jadi satu kata memiliki kedudukan yang sangat penting untuk diperhatikan, makna luar ketika dihubungkan dengan kata yang berikutnya. Jadi kalau umpamanya tadi salamun, salaman, di sini penting diucapkan salaman, di situ salamun. Masing-masing kan kalimah itu. Malaikat berkata kepada Ibrahim salaman, Ibrahim menjawab salamun. Itu masing-masing kalimah. Sangat tepat diucapkan karena memang kondisinya begitu. Arti salam, salamun, salamun alaikum. Tidak disebutkan alaikumnya, sudah dirasakan manfaatnya oleh malaikat. Kemudian malaikat berkata salaman, artinya betul-betul meyakinkan ucapan salam dari malaikat. Makanya salaman dengan maf'ul mutlak namanya. Fal fi'lu dha'in laisa kal fi'lil ladzi tala idza. Fi'il yang terletak setelah in
tidak sama dengan fi'il yang terletak setelah idza. In kuntum mu'minin fa illam taf'alu, ya, illam taf'alu. Kemudian jadi ini kan fi'il, ya, fi'il setelah in. In kuntum, kuntum setelah in. Beda dengan setelah idza. Idza as-samaa'u fatarat, idza asy-syamsu kuwirat. Menurut sebagian ulama, idza asy-syamsu kuwirat artinya idza kuwirat asy-syamsu kuwirat. Idza kuwirat asy-syamsu kuwirat. Karena itu setelah idza ada fi'il. Nah, tentu makna in dengan makna idza sudah pernah saya sampaikan berbeda. Kalau in memberi makna bahwa kata yang setelah in itu jarang terjadi, atau yang disebut dengan ba'idul wuqu'. Kalau kata idza qaribul wuqu', bahkan tahaqququl wuqu'. Kalau setelah in kata kerja itu menunjukkan bahwa hal tersebut jauh untuk terjadi. Fa illam taf'alu, memang tidak akan. Yang sangat terasa oleh kita kata in apabila ditujukan kepada kita. In kuntum mu'minin. Ini jangan tersinggung dengan in, ya. Maksudnya apa itu? Kamu jangan sok-sokan sudah menjadi mukminin. Baru amantum kamu itu. Jadi karena amantum dengan mukminin beda. Amantum kata kerja. Kalau kata kerja biasa. Tapi imannya itu masih pekerjaan. Tapi kalau mukmin kata sifat. Nah, mukminin belum tercapai oleh kita. Tapi kalau amanna sudah biasa. Bahkan Allah membimbing kita untuk mengatakan amanna. Rabbana innana amanna faktubna ma'asyahidin. Amanna faghfir lana dhunubana. Jelas, silahkan. Tapi kalau inna mu'minun, ya mudah-mudahan menjadi doa. Belum sampai ke tingkat mukminun, tapi amanna sudah sampai. Maka kata in jangan disamakan dengan kata idza. Fal fi'lu dza in, fi'il yang memiliki kata in atau fi'il yang terletak setelah in, laisa kal fi'lil ladzi tala idza. Tidak sama dengan fi'il yang mengikuti kata idza. Walirtifa'u fil kalami wajaba bi an yutabiqa i'tibaran nasaba. Al-kalam dapat dikatakan tinggi, susunan kalimatnya atau nilainya, wajib bi an yutabiqa i'tibaran nasaba. Wajib kesesuaian kalam tersebut dengan tuntutan kondisi yang memang cocok dengan keperluan. Nasabah, munasabah, yunasib, sesuai. Wa faqduha inhitatuhu. Bila tidak ditemukan syarat tersebut, berarti itulah inhitatuhu, kalam tertinggal, rendah. Fal muqtada munasibun min i'tibarin murtada. Al muqtada, tuntutan kondisi, perlu diperhatikan. Munasibun min i'tibarin murtada, kesesuaiannya dengan kondisi yang memang membuat penerima rileks, tenang, senang, enak, rukun. Tidak capek memahaminya. Kalimatnya panjang tapi malah jadi capek ini.
Sementara ada orang yang berbicaranya singkat tapi mudah dipahami kan gitu ya. Nah, tentu hal itu sangat tergantung kepada susunan kalimat yang digunakan. Ini cocok enggak untuk orang ini? Kalau enggak cocok, ya jangan yang itu, tapi yang lain. Itu yang dimaksud dengan min i'tibarin murtadha. Dengan memperhatikan tuntutan yang disenangi, yang dinikmati oleh orang yang mendengar. Ini belum pembahasan materi belum nih. Belum, masih mukadimah nih ya. Sampai ini juga belum nyampe nih. Kita lanjutkan. Atau kita baca dulu yang lebih yang supaya sesuai dengan bacaannya. Balaghatul kalami an yutabiqa li muqtadal hali wa qad tawafaqa. Silahkan. فصاحة والمقتضى مختلف حسب مقامة الكلام يؤلف فمقتضى تنكيره وذكره والفصل الإيجاز خلاف غيره كذا خطاب للذكي والغبي وكلمة لها مقام أجنبي للذكي كذا خطاب للذكي والغبي وكلمة لها مقام أجنبي مع كلمة تصحبها فالمعل ذا إن ليس كالفعل الذي تلا إذا والارتفاع في الكلام وجبا بأن يطابق اعتبارا ناسبا وفقدها انحطاطه فالمقتضى مناسب من اعتبار مرتضى Alaqatul fasahati bil balaghah wa yusaful lafdhu bitilka i'tibari ifadatil ma'na bitarkibin yusar. Yusaful lafdhu bitilka, lafaz disifati dengan itu, artinya fasahah dan balaghah, dengan memperhatikan apa? Dengan memperhatikan bi'tibari ifadatil ma'na, dengan memperhatikan maknanya bisa berfaedah apa enggak. Makna seperti apa yang maksud? Iya, makna kalau sudah tersusun kata per kata, lafaz sudah tersusun, tarkib yusor menjadi tersusun, itu ifadatul ma'na apa enggak. Walaupun panjang ceritanya, kalau tidak ifadatul makna, itu tidak fasahah, tidak balaghah. Walaupun kata per katanya dipandang fasih. Umpamanya kalimat qala, ya kalimat fasihah. Kalimat umpamanya sahabah, kalimat umpamanya kalamun, semuanya fasihah. Tapi kalau umpamanya qala, kalamun, sahabah, enggak ifadatul makna. Walaupun panjang cerita, tapi tarkibnya enggak jelas. Atau pakai kata in seperti tadi. Ya. Atau idza aradta an tadhhaba ila suqi litashtariya al-baqalata ma'a si'rin ghaliyin
Selesai. Bila engkau mau pergi ke pasar untuk membeli sayuran dengan harga yang mahal, maksudnya apa ya? Susunannya panjang dan gak ada kata yang tidak fasih. Tapi tidak ifadatul ma'na. Itu tidak fasahatul kalam. Ya. Wa qad yusamma dzaka bil fasahah wa li balaghatil kalami sahah. Wa qad yusamma dzaka bil fasahah. Kata per kata walaupun tidak ifadatul ma'na terkadang bisa dikatakan fasih kalau kata per katanya. Makanya wa qad yusamma dzaka bil fasahah. Mau ifadatul ma'na ataupun tidak ifadatul ma'na, entah memberi manfaat, maknanya dipahami ataupun tidak. Kalau untuk dikatakan fasahah sah-sah saja. Tetapi apakah dapat dikatakan balaghah? Wali balaghatil kalami sahah. Untuk berbicara tentang balaghatul kalam perlu perjalanan panjang, perlu lapangan yang luas, perlu pemikiran yang memerlukan waktu yang panjang. Sahah. Maka inilah yang disebut dengan alaqatul fasahah bil balaghah. Hubungan antara fasahah dengan balaghah. Sebagaimana sudah disampaikan, fasahah itu dapat ditujukan untuk kata, untuk susunan kata. Sedangkan balaghah hanya untuk susunan kata yang mufid, yang nyampe kepada sasaran. Maka tidak ada balaghatul kalimah, tidak ada. Atau kalimatun balighah, tidak ada. Yang ada kalimatun fasihah, fasahatul kalam, dan untuk balaghatul kalam, balaghatul mutakallim atau mutakallimun balighun atau kalamun balighun. Tapi untuk fasahah mau mufrad, kan di awal disebutkan fasahah itu adalah untuk mufrad, untuk murattib, ya untuk murakkab, dan untuk munshi itu bisa dikatakan fasih. Tapi untuk baligh enggak selalu. Artinya setiap yang baligh pasti fasahah, tapi tidak setiap fasahah adalah balaghah. Bitarafaini haddal i'jazu alu wa ma lahu maqaribun walasfalu. Ya. Bitarafaini haddal a'jazu alu wa ma lahu maqaribun walasfalu. Ini makna tarafain ini, apakah fasahah dengan balaghah, atau tarafain itu adalah mutakalim dengan mukhatab, atau tarafain itu adalah antara lafaz dengan makna. Mungkin saja ini. Wallahu alam. Maksud nazim dengan kalimat bitarafain kemana? Kita lihat di sini. Tarafain. Yang lebih fokus penjelasan ini enggak memang. Cuma ada kalimat at-tarful a'la, ada at-tarful adna. Gitu aja dah. At-tarful a'la, ada at-tarful asfal. Ada alu, ada asfalu. Itu aja barangkali yang dimaksud. Bitarafaini huddal a'jazu alu wa ma lahu maqaribun walasfalu. Atau ma lahu muqaribun walasfalu. Susunan kalam itu ada yang memang dinilai tinggi sehingga dapat dipahami oleh semua lapisan masyarakat dan dapat diambil faidah oleh semua lapisan umur. Ini yang sangat tinggi. Kalau mubaligh ya, itu bisa diikuti oleh semua lapisan tingkatan, itu berarti dia sudah betul-betul mubalighun balighun atau da'in balighun. Semua lapisan bisa mengambil manfaat dari dia. Kalau di Mesir ada Syekh Asy-Sya'rawi, beliau kalau sudah menerangkan Al-Quran, yang duduk berjajar di depan itu campuran. Ada yang tukang nyapu, cleaning service, kagum dengan uraian dia.
Ada yang guru-guru besar berjajar di situ juga mengagumi uraian dia. Karena ketika dia menyampaikan satu ayat, itu dirinci, ada pembahasan untuk tingkat para sastrawan, untuk tingkat para syuara, untuk tingkat para karyawan, para pengusaha, dan para buruh, semuanya mengambil manfaat dari uraian dia. Itu Syekh Asy-Sya'rawi itu. Dan kemarin yang datang ke sini, Gaza, ada yang kenal? Nah, ya. Dia cerita ketika para mahasiswa mendapatkan tugas untuk mendalami ya keindahan bahasa dan juga kesesuaian penggunaan kata, maka pembimbing mengatakan, dengarkan Syekh Sya'rawi. Cuma Syekh Sya'rawi ini sangat cocoknya untuk orang Mesir gitu, atau untuk orang yang sudah pandai bahasa Mesir. Kadang-kadang ketika saya sedang asik-asiknya mendengar keterangan beliau, sampai ke bahasa Mesirnya, aduh saya mah gak kejangkau. Yaitu bahasa amiyahnya cukup sulit. Ini, oh iya. Nah ini Syekh Sya'rawi. Ini dia. Ini selalu tafsir kemana-mana. Nah sekarang enak bahasanya, pakai bahasa Fusha. Tiba-tiba belok ke bahasa Amiyah, udah saya bengong. Oh, orang itu pada merespon Allahu Akbar, Allah gitu. من أبطال المعركة الذين ذكرناهم ما أنقصناه من تاريخهم في المعركة والحمد لله بجمعكم هذا وبسؤال أخي. Sudah wafat ini sekitar 15 tahunan yang lalu lah. Tapi kalau di sini mah ini Syekh Sya'rawi, ini Syekh Saiful Islam di sini. Ini Syekh Sya'rawi lagi nih. Wah, ini mah enggak balagoh nih. Enggak munasib nih. Iya. Ya, ini kajian. Oh, yang sekarang ini ya. Iya, baik. Kita lanjutkan lagi. Wa qad yusamma dzalika bil fasahah wa li balaghatil kalami sahah bi tarafaini huddal i'jazu alu wa ma lahu maqaribun wal asfalu. Dengan dua sisi, dua ujung, maka al-i'jaz dapat dipastikan, dapat ditetapkan hukumnya, huddad, hudud dipastikan ya hukuman sebagai i'jaz yang tinggi, al-alu. Yang mendek, dan ada lagi yang wa malahu muqaribun, ada lagi yang dekat-dekat, tidak alu tapi juga tidak asfalu. Ada lagi wal asfalu, artinya susunan kalimat yang sama-sama memberi ifadatul ma'na, ada tingkatan-tingkatannya. Ada al-a'la, ada al-ali, ada al-muqarib lil-ali, ada yang asfal. Huwallazi idza lidunihi nazal fahuwa ka sawtil hayawani mustafal.
Yang al-asfal itu yang seperti apa? Yang sangat-sangat di bawah sekali, yang sangat rendah sekali seperti apa? Ya dianggap ini mah seperti kayak suara binatang nih, susah dipahami. Oleh siapapun susah dipahami. Itu yang asfal sekali. Bainahuma maratibun wa tatba'u balaghatun muhassanatun tubda'u. Jadi antara alu dengan asfal ada tingkatan-tingkatannya yang senantiasa menjadi perhatian serius para ahli bahasa dan para ahli balaghah. Balaghahnya adalah wa tatba'u balaghatan muhassanatun tubda'u. Di dalam pembahasan susunan kata ada yang sangat memperhatikan keindahan lafaz dan makna. Ada keindahan lafaz tanpa makna, ada keindahan makna tanpa lafaz, dan ada yang lafaznya susah dipahami, maknanya juga hancur. Nah itu yang asfal ya. Dalam bahasa Arab itu entah yang nasar ataupun yang syair kan suka ditemukan ada puitis, ada kata-kata yang dipilih yang ujungnya sama. Itu tidak asal sama ujung, tapi punya makna ke arah sana. Namun ditemukan dalam bait syair atau abiyat syariyah, sering dalam bahasan ilmu nahu ada yang disebut dengan daruratus syari. Ini darurat syair, ini darurat syair. Nah itu tidak pernah ditemukan dalam Al-Quran. Daruratul ayah nggak ada. Kalau dalam ayat Al-Quran, ketika ada huruf yang disembunyikan padahal maknanya ada lagi ya huruf yang ditambah pada mungkin tidak merasa diperlu, itu semuanya punya makna. Itu yang sangat sulit untuk dijangkau dan tidak mungkin dapat dijangkau oleh umat manusia. Umpamanya kan tentang kalimat biaidin wa inna lamusi'un. Biaidin kan begitu tulisannya, tapi dalam surat Az-Zariyat biaidin ya-nya 2. Ada apa di balik penulisan tambahan? Itu yang tidak terjangkau oleh manusia. Tidak ada dalam susunan kalimat manusia. Bahkan kalau dalam manusia itu tambahan karena ada daruratus syair, pengurangan karena ada daruratus syair. Dalam Al-Quran nggak ada yang kalimat begitu. Ketika dikurangi, memang tuntutan maknanya harus mengurangi kata. Ketika ditambah, memang tuntutan maknanya harus menambah kata. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kan gitu ya. Tapi idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Idza da'ani tapi idza da'an. Lakum dinukum waliyadin waliyadini, tapi ya-nya tidak ada. Oh itu daruratul ayat? Enggak ada daruratul ayat, enggak. Karena di awal pemanya ada nun mati, kok di akhir ni. Itulah tuntutan makna, harus tidak menggunakan rupiah. Kita lihat keterangan. Lamma taqarrara anna al-balaghata mutabaqatul kalami li muqtadal hali bihasabi ma yunasibuhu urifa anna al-lafdha innama yusafu biha bi'tibari ifadatihil ma'na bitarkib la min haitsu innahu lafdhun wa sautun. Setelahnya kita ketahui bersama bahwa yang disebut dengan balaghah adalah kesesuaian susunan kalimat dengan tuntutan kondisi. Berarti kalau begitu baru dikatakan baligh kalau memang ada susunan kata, bukan kata per kata. La min haitsu innahu lafdhun wa saut. Kalau cuma satu kata, satu suara, enggak dapat dikatakan baligh. Li'annahu bi'tibari dzalika la yusafu bikaunihi mutabiqan aw ghairu mutabiqin daruratan.
Karena kalau cuma satu kata tidak dapat dikatakan cocok, enggak cocok dengan yang dibawa bicara. Enggak ada itu. Inna dzalika innama yatahaqqaqu 'inda tahqiqil ma'ani wal aghradil lati yusaghu lahal kalam. Kalam dapat dikatakan baligh kalau memang maknanya sudah diketahui sesuai dengan tuntutan kondisi. Wa qad yusamma hadzal wasfu fasahatan kama yusamma balaghatan. Nah, kalam yang fasih, kalam yang sesuai dengan tuntutan kondisi, terkadang disebut baligh, terkadang disebut fasih. Ammal fasahatu la bihadzal i'tibar fahiya min sifatil lafzi dunal ma'na qat'an. Nah, kalau umpamanya tidak tersusun dalam satu kalimat, satu susunan kalimat, maka tidak dapat dikatakan balaghah, tapi fasahah saja. Tsummal balaghatu laha tarfani a'la wa huwa haddul ijaz bi an yartaqiyal kalamu fi balaghati ila an yakhruj an tawqil bashar wa yu'jizuhum an mu'aradatihi. Lalu pembahasan tentang kalamun baligh dapat kita posisikan, ada yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi, ada yang sangat rendah. Yang sangat tinggi itu bukan jangkauan manusia. Itu adalah hanya datang dari Allah berupa Al-Quran atau wahyu yang berbentuk susunan sabda Rasul. Itu juga jelas baligh. Dalam satu hadis disebutkan, addabanillahu fa ahsana ta'dibi. Allah telah memberikan kepadaku untuk menyusun kalimat yang adib, yang sastra, dan diperindah sastra aku. Di sini disebutkan sampai yakhruj an tauqil bashar. Kalau ijaz yang tinggi itu di luar jangkauan kemampuan manusia. Wa yu'jizuhum an mu'aradatihi, dan membuat manusia lemah, tidak mampu membantahnya. Gimana? Cukup dulu? Nanti insyaallah bahas balaghatul kalam itu seperti apa kalau begitu. Insyaallah pertemuan mendatang. Dan rincian ilmunya, nah nanti baru al-fannul awal. Jadi kalau gitu tadi belum sampai ke awalnya, masih di perjalanan. Belum nyampe pintu. Nanti kalau sudah sampai kepada al-fannul awwalu ilmul ma'ani, ta'rif ilmul ma'ani wa